Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menggambar dekoratif. Ya, materi ini mencakup nanti di dalamnya mengenai pengertian, jenis motif, dan langkah-langkah pembuatan. Baik, kita mulai. Yang pertama, pengertian dari gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang terdiri dari gabungan motif hias dan komposisi warna. Ya, jadi gambar dekoratif itu adalah gambar yang berupa hiasan yang di dalamnya terdiri dari motif hias dan ada unsur warnanya, ya, komposisi warna. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa menggambar dekoratif itu berarti sebuah aktivitas atau kegiatan menggambar hiasan pada benda tertentu atau pada bidang tertentu yang bertujuan untuk menghias permukaan benda tersebut atau bidang tersebut agar lebih indah dipandang. Ya, jadi fungsi dari gambar dekoratif itu adalah untuk memberikan hiasan atau menghias, memperindah agar enak untuk dilihat. Ya. Nah, itu pengertian dari menggambar dekoratif. Kemudian, apa saja unsur-unsur gambar dekoratif? Nah, unsur-unsur gambar dekoratif yang pertama terdiri dari unsur garis, yaitu unsur utama dari sebuah gambar. Yang kedua adalah bidang. Bidang adalah garis yang bertemu ujung pangkalnya, ya, sehingga membentuk sebuah ruangan atau sebuah bidang. Kemudian yang ketiga ada pola. Nah, pola ini adalah bentuk, susunan atau komposisi dari bidang. Yang terakhir adalah unsur warna, unsur penunjang untuk memberikan keindahan pada sebuah gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif itu memiliki berbagai jenis motif. Ya, jadi gambar dekoratif itu terdiri dari gabungan motif. Nah, jenis-jenis motifnya diantaranya yang pertama yaitu motif stilasi tumbuhan. Ya, jadi motif stilasi tumbuhan itu adalah motif yang mengambil bentuk asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Ya, contohnya seperti daun, bunga, pohon, ranting, seperti itu ya. Jadi unsur utamanya, bentuk utamanya mengambil dari bentuk-bentuk flora, ya, atau tumbuhan. Yang kedua adalah motif stilasi hewan, ya, motif yang mengambil bentuk asal dari hewan. Ya, jadi bentuk asal hewan kemudian dirubah atau distilasi, digayakan, diberi bentuk-bentuk hiasan. Yang ketiga adalah motif stilasi figuratif, motif yang mengambil bentuk asal dari manusia. Nah, ini biasanya motif-motif figuratif ini bisa kita temukan di bentuk-bentuk dekoratif atau ragam hias Indonesia Timur, ya, seperti di Papua, Maluku. Nah, itu biasanya mereka menghiasi bentuk-bentuk benda-benda seperti rumah, senjata, kemudian pakaian. Nah, itu mengambil bentuk-bentuk motif stilasi figuratif. Yang berikutnya adalah motif geometris. Nah, motif geometris adalah motif yang mengambil bentuk-bentuk geometris kemudian dikomposisikan, ya, seperti kotak, lingkaran, persegi, panjang. Itu bentuk-bentuk geometris. Nah, berikutnya ada yang dinamakan dengan pola gambar dekoratif. Nah, pola gambar dekoratif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pola tunggal atau pola bebas, di mana pola gambar dekoratif ini disusun secara bebas tanpa ada pengulangan bentuk motif yang sama, baik bentuk maupun ukurannya. Ya, jadi sama seperti kalau kita menggambar seperti biasa, hanya mengisi bidang-bidang yang kosong dengan motif-motif hias. Ya, itu pola tunggal atau pola bebas. Yang kedua ada pola berulang. Nah, kalau pola berulang berarti pola dekoratif yang motifnya dibuat diulang, gitu ya, yang
bentuk dan ukurannya itu sama. Ya, nah ini biasanya kalau di SD ada yang menyebutnya gambar batik, ya. Jadi motifnya, nah misalkan kita lihat di sini, nah ini satu motif ini kemudian dibuat atau disusun secara berulang dengan bentuk dan ukuran yang sama. Nah ini yang dinamakan dengan pola berulang, ya. Jadi pola gambar dekoratif itu ada yang pola bebas seperti ini, ya. Ada juga pola berulang seperti ini, ya. Nah berikutnya, bagaimana langkah-langkah untuk menggambar dekoratif? Yang pertama, kita tentukan ukuran bidang yang akan digambar, ya. Nah, setelah menentukan bidang yang akan digambar, kemudian memilih motif yang akan digunakan. Mau motif flora, fauna, figuratif, atau geometris, atau gabungan, ya. Dikomposisikan atau digabungkan dari beberapa jenis motif. Kemudian menentukan pola gambar dekoratif, ya, apakah mau pola tunggal atau mau pola berulang. Kemudian berikutnya menggambar motif pada pola yang sudah ditentukan. Terakhir menyelesaikan pewarnaan, ya. Nah itu langkah-langkah dalam menggambar dekoratif. Ini beberapa contohnya, bisa kita lihat videonya banyak di YouTube, ya, tutorial bagaimana cara membuat atau menggambar dekoratif, baik itu untuk motif tumbuhan, motif fauna, motif dekoratif, ya sudah ada. Kita bisa lihat sekaligus nanti melihat bagaimana prosesnya, pembuatannya atau langkah-langkahnya, ya. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi menggambar dekoratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.